Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dengan kami dalam renungan malam santapan rohani. Malam ini kita akan merenungkan tentang panggilan Allah kepada Musa meski ia gagal. Allah telah memberikan Anda momen ini untuk beristirahat dan berdiam di hadapan-Nya. Pejamkanlah mata Anda dan letakkan kepala Anda ke atas bantal. Bernafaslah yang dalam sehingga tubuh Anda tenang dalam tiap tarikan nafasnya. Undanglah hadirat Allah untuk melingkupi Anda ketika Anda bernafas. Inilah anugerah Allah kepada anak-anak-Nya, tempat di mana Anda beristirahat dan merasakan damai. Mari serahkan sukacita dan beban Anda kepadanya, dan bukalah hati Anda kepada pengharapan dan penghiburan dari firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku datang kepadamu dengan harapan bahwa Engkau akan berbicara melalui firman-Mu. Murnikanlah pikiranku dari semua gangguan dan siapkanlah hatiku untuk mendengar kebenaran-Mu. Kisah Para Rasul 7 ayat 30-34 berkata, "Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Ketika ia berusaha menyelamatkan umat Allah dari penindasan, Musa membunuh seorang Mesir dan melarikan diri. Ia menjadi seorang gembala jauh dari Mesir dan merasa bahwa ia telah mengecewakan Allah. Tak akan ada lagi rencana Allah yang dapat terlaksana melalui dirinya. Akan tetapi, ia lupa memasukkan Allah dalam ekspektasinya. Tiba-tiba, Tuhan menampakkan diri kepada Musa, menguatkannya dan mengirimnya kembali ke Mesir untuk memenuhi tujuan hidupnya. Kegagalannya, bahkan 40 tahun yang ia jalani sebagai gembala, merupakan bagian dari persiapan Allah bagi Musa. Mungkin saat ini Anda merasa gagal
sehingga Allah tak dapat lagi memakai Anda. Seolah-olah Anda telah melewatkan kesempatan Anda. Bebesar hatilah. Tujuan hidup Anda tidak bergantung pada Anda. Itu adalah tugas Allah. Jika Ia dapat menuntun Musa, Ia pun dapat menuntun Anda. Mari masuk ke dalam doa dengan hati penuh kerinduan. Lemaskanlah tubuh Anda dengan nafas yang panjang dan perlahan. Hadirat Allah adalah tempat tenang dan damai. Lakukanlah itu dan buat tubuh Anda rileks. Fokuskan hati Anda kepada hadirat Tuhan yang berjanji mendengar setiap kata di bibir dan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhanku, kuakui bahwa seringkali aku mengandalkan diriku sendiri untuk melakukan pekerjaan-Mu lagi dan lagi. Aku bergantung pada kekuatanku dan kemampuanku, bukannya berserah padamu dalam kerendahan hati. Aku datang dan menyerahkan seluruh diriku kepadamu. Bapa, kupercayakan kegagalanku, ketidaktaatanku, masalah-masalah yang kualami, dan keberdosaanku ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Engkau mampu menggunakan hidupku sekacau apapun aku. Kisah Para Rasul 7 ayat 34 berkata, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Mari menutup renungan ini di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau memiliki rencana besar bagi setiap anak-Mu. Engkau sudah menetapkan panggilan-Mu dalam hidupku. Biarlah aku hidup penuh iman dan percaya bahwa seperti Engkau membelah Laut Merah, sehingga Musa dan umat-Mu dapat bebas, Engkau juga akan menaklukkan setiap rintangan dalam jalanku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.